Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apapun. Belajar kali ini secara online karena masih pandemi COVID-19. Jadi untuk mencari bahan pembelajaran atau ilmu tidak hanya di sekolah saja, di luar sekolah, lingkungan masyarakat, di rumah, dan lain sebagainya, kalian bisa mendapatkan ilmu atau pelajaran. Kali ini mengenai pelajaran PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Karena kalian sudah kelas 12, jadi di sini kompetisi dasarnya itu bukan pemeliharaan lagi, tetapi memperbaiki mesin kendaraan ringan. Pertama, materi kepala silinder. Jadi saya langsung saja ya tentang kepala silinder. Kepala silinder pada mesin kendaraan kegunaannya yaitu di sini untuk menutup blok silinder dan sebagai ruang pembakaran. Kemudian selain itu sebagai dudukan dari katup-katup, kemudian busi. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Jadi sebagai dudukan dari katup-katup, busi, injektor, poros cam, saluran gas masuk dan keluar, kemudian saluran air pendingin dan pelumasan. Nah, itu kepala silinder. Di sini ada komponen kepala silinder atau bagiannya. Nah, ini yang berfungsi dari penutup blok silinder. Kemudian di kepala silinder ini terdapat katup atau klep, sering disebut klep ya, atau katup. Kemudian ada busi, kemudian ada injektor, ada poros cam, saluran gas masuk dan saluran gas buang. Juga untuk saluran pendinginan dan pelumasan. Jadi terdapat pada komponen kepala silinder ini. Jadi di kendaraan ini mempunyai kepala silinder, sepeda motor maupun mobil. Nah, di sini di bawah ini ada gambar kepala silinder dan komponen-komponennya seperti yang tadi saya jelaskan. Yang nomor 1 di sini ada pegas katup. Jadi yang spiral ini, yang nomor 1 ini pegas katup atau per, pegas atau per. Kemudian tanda panah angka 2 yaitu katup. Nah, di sini keterangannya batang katup. Ya. Katup yang pertama terdiri dari batang katup. Nah, dari atas ini sampai ke bawah ini yang nomor 2 ini batang katup. Komponen katup, tengah-tengahnya batang katup. Nomor 3 ada penghantar katup atau pengatur katup atau penghantar katup. Sini seperti silinder ya, panjang untuk masuknya komponen katup, pergerakan komponen katup. Kemudian di sini yang nomor 4. Nah, ini ada ruangan. Ada ruangan namanya ruang pendingin. Kenapa disebut ruang pendingin? Karena di dalam sini masuk air pendingin yang dari air radiator ya. Jadi ada air pendingin yang nomor 4 tanda panah ini. Kemudian yang nomor 6, nomor 5 dulu. Nah, ini pasti kalian sudah tahu komponen pada gambar nomor 5 yaitu apa? Ya, betul, busi ya. Jadi pada mesin bensin menggunakan busi untuk meloncatkan bunga api listrik pada ujung elektroda busi di dalamnya. Itu tugasnya untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah masuk ke dalam ruang pembakaran. Kemudian selanjutnya yang nomor 6. Nah, ini ada saluran ya. Nomor 6 ini ada salurannya saluran ke ruang bakar. Kemudian katup ini menutup saluran. Jadi fungsi katup untuk menutup dan membuka. Jadi ada saluran masuk. Nomor 6 ini saluran masuk.
Kenapa disebut saluran masuk? Karena ke dalam ini dimasukkan campuran udara dan bahan bakar. Nah, jadi masuk ya. Sini masuk itu. Setelah katup terbuka, baru saluran masuk ke ruang pembakaran. Kemudian yang nomor 7, di ujung tanda panah ini ada bagian yang kecil namanya dudukan katup. Jadi dudukan katup ini ya untuk tempat ujung daun katup ini menempel. Keadaan dudukan katup dan daun katup harus tetap dalam keadaan rata ya. Tidak boleh kotor, melengkung, supaya saluran ini tidak ada kebocoran. Kemudian yang ke-8 ini namanya ruang pembakaran. Kenapa disebut ruang pembakaran? Karena bahan bakar yang udah masuk akan dibakar oleh percikan api pada busi ketika piston ini bergerak naik ke atas ya. Yang tadinya ke bawah, dari bawah dia mendorong, menekan, dan terjadi pembakaran. Nah ini. Dan yang terakhir yang 9 yaitu packing kepala silinder. Di sini kan yang atas ini bagian kepala silinder, yang bawahnya ini bagian blok silinder. Yang ada pistonnya ke bawah ini bagian blok silinder. Kemudian di sini ada sambungan. Nah, sambungan ini dikasih packing atau gasket ya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kebocoran gas buang atau kebocoran gas yang ada di dalam ruang bakar. Selain itu juga untuk mencegah kebocoran pelumas, oli, dan air pendingin. Nah ini bagian dari kepala silinder, kemudian ke bawahnya ada blok silinder. Oke, kita lanjutkan. Ini bahannya, biasa pembebanannya ya. Kepala silinder ini mendapat beban tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Jadi panas sekali ya, kalau dipegang pada saat mesin hidup itu panas ya. Makanya dipasang sistem pendingin supaya tidak terlalu panas atau overheat. Kemudian bahannya itu sendiri terbuat dari besi tuang, kemudian ada yang terbuat dari aluminium juga. Harus tahan terhadap panas, tahan terhadap tekanan tinggi, dan harus kuat dan keras. Itu bahan kepala silinder. Kalau tidak kuat bahannya tidak maksimal, maka akan pecah kepala silinder karena tidak akan kuat menahan tekanan pembakaran tadi. Kemudian macam-macam bahan kepala silinder. Itu tadi saya sudah sebutkan, ada besi tuang dan ada aluminium. Kemudian di sini ada macam-macam pendingin dari kepala silinder, ada pendingin udara. Nah, di sini ada sirip-sirip pendingin. Biasanya kalau seperti ini digunakan pada mesin sepeda motor ya, ada sirip-siripnya. Tidak menggunakan air tetapi memanfaatkan udara yang ada di luar untuk mendinginkan, sehingga panasnya akan terbuang ya, memantul seperti ini, tanda panahnya keluar. Kemudian menggunakan air, biasa digunakan pada mesin kapasitas besar seperti mesin mobil, mesin sepeda motor yang kapasitas mesinnya besar. Jadi airnya masuk melalui saluran-saluran air dari ke bawah ya, ke blok mesin, kemudian kepala silinder, sirkulasi ya bolak balik. Kemudian tadi saluran-saluran mesin, kemudian ruang bakar. Pada ruang bakar mesin terdiri dari beberapa jenis bentuknya. Yang benar ruang bakar bentuk baji atau pasak seperti ini. Jadi di sini ada lubang kecil ya di tengah-tengah piston namanya, atau di tengah katup tadi ya, katup masuk, dan ada lubang kecil atau ruangan kecil namanya itu ruang pembakaran bak. Ini ya, ruang bakarnya. Jadi ini katup, lubang-lubang katup ya. Ini juga sama ya, bentuknya ini segitiga, bentuk atap ya, seperti ini.
atap rumah segitiga. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan mendiagnosis kerusakan. Pada saat praktek nanti kalian harus bisa apa saja yang harus diperiksa pada komponen kepala silinder. Langkahnya setelah pertama melepas dulu komponen kepala silinder. Sebelumnya yang terpenting kalau pada ya harus melepas terminal negatif baterai atau kabel aki yang negatif harus dilepas supaya tidak terjadi arus pendek atau konsleting. Kemudian harus membuang air pendingin, air radiator dibuang dulu karena di sini kan ada saluran-saluran air, nanti malah tumpah di sininya pada saat kepala silinder dilepas. Kemudian setelah itu lepas selang radiator bagian atas, lepas busi, kabel pengukur temperatur. Kemudian memperhatikan urutan pelepasan unit tuas penekan katup. Di sini ada tuas penekan katup. Nah, ini juga dilepas, namanya rocker arm ya, atau pelatuk klep, sering disebut pelatuk klep kalau bahasa bengkel. Kalau bahasa teknisnya rocker arm. Setelah dilepas, yang pertama di sini ada tanda panah seperti obat nyamuk ya, muter. Artinya apa? Pada saat membuka atau membongkar kepala silinder, kalian tidak boleh asal membuka baut atau bebas nih yang mananya, tidak seperti itu ya. Jadi ada urutannya. Yang pertama dari sini, baut yang sebelah kiri misalnya, kiri bagian kan atasnya seperti ini. Kemudian ke sini ya, tanda panah akan ke ujung satu lagi, ini sama ini dibuka. Kemudian dia bergerak ke yang bagian yang kedua, baut kedua, agak tengah tapi bagian kiri. Kemudian yang ini terakhir baru yang tengah. Jadi baut yang tengah itu dibukanya belakangan ya. Jadi pada saat membuka baut kepala silinder ya, yang benar. Nah, kemudian ini membuka knalpot juga ya, manifold. Ini juga sama seperti tadi halnya gambarnya. Nah, yang pertama setelah dibongkar, kalian nanti mengukur kerataan. Yang pertama apa yang harus diperiksa? Periksa permukaan kepala silinder dari keausan atau retak ya, karena komponen kepala silinder ini kalau udah rusak pasti ada keausan atau keretakan. Cek ya secara teliti atau periksa keausan permukaan kepala silinder ini. Yang pertama secara visual dulu ya, dilihat, diamati ada kerusakan apa enggak, permukaan kepala silindernya ada retak apa enggak. Kalau tidak ada yang retak atau kelihatannya bagus, tetapi di sini bukan berarti bagus ya. Yang tahap kedua yaitu mengukur kerataan ya, memeriksa kerataan kepala silinder dari ujung B sini yang kiri sampai B yang kanan ini, permukaannya harus benar-benar rata. Bagaimana cara mengukur kerataan? Yaitu menggunakan alat ukur namanya strike edge dan puller gauge ya. Nanti kita praktekkan secara langsung pada saat praktek jadwal take away-nya ya. Kemudian memeriksa saluran masuk dan saluran buang kepala silinder. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kepala silinder diperiksa kerataannya dulu ya. Sama bagian sampingnya pada kerataan bagian manifoldnya, salurannya. Oke, anak-anakku sekalian, hanya itu saja yang saya terangkan terlebih dahulu, yaitu komponen kepala silinder. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau tidak ada paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan nanti jangan lupa jadwal take away ya, kalian harus datang ya. Jangan sampai nggak datang karena seminggu sekali. Jangan lupa menggunakan masker ya, untuk mencegah COVID-19 virus ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.